banget. Seger ya, bau alam, bau hutan, keluar masuk hutan untuk menghindari udara Jakarta dan hiruk pikuknya. Karena kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu kualitas udara di Jakarta itu masuk yang terburuk di dunia. Karena itu saya sekarang ingin forest bathing. Forest bathing bukan berarti kita mandi di tengah hutan, bukan. Tetapi semacam healing club yang sekarang sedang ngetren. Kalau memang kita betul memanfaatkannya dengan bau-bauan yang ada di tumbuhan, kemudian juga suara alam, kemudian juga gemericik air, itu bisa menstimulasi, merangsang zat-zat yang bisa memperkuat, memulihkan kondisi spiritualitas kita dan juga mental. Bahkan forest bathing ini juga sudah ada penelitiannya yang bisa memberikan efek untuk kesehatan fisik, yaitu memicu aktivitas sel-sel pembunuh kanker. Istilah forest bathing pertama kali muncul di Jepang. Dicetuskan oleh Badan Kehutanan Jepang tahun 1982 dengan istilah Shinrin-yoku. Dalam bahasa sana, Shinrin berarti hutan dan yoku berarti mandi. Jadi, Shinrin-yoku berarti mandi di atmosfer hutan atau menikmati hutan melalui indera kita. Shinrin-yoku ini merupakan metode kuno Jepang dalam menjembatani hubungan antara manusia dan hutan atau alam, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Praktik dan istilah Shinrin-yoku semakin populer setelah diperkenalkan Presiden Kelompok Pengobatan dari Hutan Tokyo yang bernama King Lee dalam buku berjudul The Art of Science of Forest Bathing. Dalam penelitiannya, King Lee menemukan bahwa aktivitas sel pembunuh kanker meningkat setelah berjalan di hutan 3 hari 2 malam dalam kurun waktu 30 hari. Maka tak heran, ia pun selalu menyempatkan diri berjalan-jalan di taman 2 jam setiap sore dan masuk hutan setiap akhir pekan. Tidak hanya di Jepang, penelitian lain di Korea Selatan bahkan telah membuktikan bahwa dengan melakukan Shinrin-yoku atau forest bathing, efek neuropsikologis pada sistem saraf tubuh akan tercipta sehingga tubuh cenderung rileks dan santai. Produksi hormon stres seperti hormon kortisol dan norepinefrin juga berkurang. Forest bathing sebenarnya sudah dimulai lebih dulu oleh 2 negara di Asia, Jepang dan juga Korea Selatan. Bahkan di sana juga sudah menjadi salah satu sarana ekoturism. Nah, di Indonesia kita tahu dong, hutan di kita itu adalah paru-paru dunia. Ada lebih dari 120 juta hektar lahan hutan di tanah air. Nah, apakah sudah siap, seberapa besar potensinya untuk dijadikan ekoturism dengan forest bathing? Mbak Fitri, jadi forest bathing itu apa? Sebenarnya kenapa harus bathing? Saya pemikirannya mandi loh di hutan. Iya, mandi energi hutan. Mandi energi hutan. Forest bathing itu bukan mandi nyebur nih, ini ada kolam. Iya, enggak ya. Nyebur, saya kira bukan. tadi saya mau diajak nyemplung di sini. Bukan, tetapi ini adalah kegiatan positif yang memiliki dampak terhadap kesehatan ketika kita berinteraksi dengan alam. Nah, kalau di Indonesia yang akan kita adopsi itu sudah ada peneliti yang melakukan penelitian untuk mengadopsi kegiatan tersebut dengan istilah forest healing. Bagaimana kita berinteraksi dengan alamnya itu harus ada panduan. Bagaimana kita menikmati udara. Oke. Bagaimana kita menikmati air. Oke, udara, sense, Dihirup. pokoknya indera semua yang ada di tubuh kita gunakan. Iya, Oke. tanah dan ini suara-suara. Menikmati tanah seperti earthing dong, nyeker? Iya, nyeker. Sekarang perlu nyeker gitu? Ayo kita Oke, nyeker. kita boleh. nyeker. Oke, ini satu hal. Apalagi kemudian? Kita taruh sini aja ya, nggak mungkin hilang nih di hutannya. Iya. Di kebunnya Mbak Fitri. Oke, habis itu apa lagi? Praktek yang secara umum itu adalah bagaimana kita belajar jalan lurus di atas tanah. Jadi bayangkan ada garis lurus, kita jalan mengikuti garis lurus itu, Oke. tapi dengan posisi badan yang rileks. Ya, dinikmati apa yang didengar, dinikmati warnanya. Boleh lirik kan? Boleh. Boleh dong. Boleh. Tadi jalan Jalannya lurus, harus kaku seolah-olah harus seperti lurus. model gitu ya. Enggak ya? Iya, Kenapa harus seperti fokus jalannya lurus?
fokus jalannya lurus ini karena ketika kita menapakkan jalan lurus akan ada respon di telapak kaki dan ini memang akan ada manfaat untuk melancarkan peredaran darah. Oke. Ya. Dengan santai semua telapak kaki menapak ke tanah. Oke. Karena kalau kita kan biasa dikejar waktu, jalan itu Iya, seperti iya. jinjit atau berlari. Betul. Harusnya lagi ini, napak semuanya. Napak semuanya. Jadi semua terangsang. Kalau tadi kita langsung jalan, sebetulnya kita itu harus menyiapkan diri secara Diam mental dulu. juga. Kita berbicara dulu dengan diri kita. Oke. Ah itu Bu, mari kita nikmati alam ini. Kalau bawa handphone, seharusnya tidak bawa Oke. handphone. Oke, kita matikan. Jadi kita bisa fokus, tidak terganggu dengan notifikasi WhatsApp. Durasinya tapi berapa lama Mbak Fitri? 20 sekali berkegiatan 20 menit cukup. Kalau yang sebetulnya kan kita akan ada dipandu, ada guide Kenapa perlu guide? Kenapa perlu trainer yang memandu kita untuk mengoptimalkan memaksimalkan fungsi tubuh kita merasakan alam tadi. Karena kalau orang awam kan nggak paham gimana Iya, sih memaksimalkan pendengaran. Nah, Itu itu kan dia. ada trainernya. Mbak Fitri pasti tahu juga kalau hutan hujan tropis ya di Indonesia itu kan kalau tidak salah kita sepertiga paru-paru dunia itu ya kita Indonesia. Potensinya besar sekali untuk bisa membawa ruang-ruang konservasi seperti ini untuk bisa Dimanfaatkan memberikan ya hal-hal yang sebagai positif seperti healing ini. forest tadi. Iya betul. Kita punya banyak potensi, tetapi tidak semua spot bisa digunakan untuk optimalisasi tadi ya, karena ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Kebetulan peneliti dari kita nih sudah ada yang menghasilkan SNI Oke. terkait syarat Ada suatu tempat. SNI ya? Iya, suatu tempat SNI-nya. bisa digunakan untuk healing forest. Jadi tidak bisa sembarang hutan lindung misalnya? Bisa, tetapi kita harus memenuhi syarat. Ada 6 kriteria. Ada terkait topografi dari datar sampai landai gitu ya, tidak Oke. terlalu curam karena Oke. kita akan kelelahan. Iya, kalau iya, misalnya iya. gitu. Suhu dan kelembaban, tingkat kebisingan, kecepatan angin, Oke. terus kadar ion negatif Negatif. udara. Hutan atau tempat yang ada air terjun, nah itu biasanya ion negatifnya lebih tinggi. Karena Resultnya, itu hasilnya. kita perlu riset untuk setiap lokasi yang akan digunakan healing forest tadi. Oke, kita kapan mulai benar-benar Kita- diefektifkan? Untuk di kebun raya sendiri, kami sedang mengembangkan penelitian tersebut untuk memanfaatkan spot lokasi di kebun raya. Karena ada beda nih, Ya, ketika kita membentuk produk suatu healing forest di kebun raya yang notabene ini adalah konservasi ex situ, dengan di Taman Nasional atau Nasional. hutan lindung yang konservasi in situ. Kalau konservasi in situ kan kita benar-benar harus mencari lokasi yang memang sesuai SNI. Apa yang ada di sana begitu ya? Iya, harus Disesuaikan mencari yang dengan tepat. SNI-nya. Kalau Iya. di sini bisa Kalau di sini kami masih Create. bisa melakukan create dan nanti diperkaya dengan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma yang bisa merangsang indera penciuman kita. Oke, jadi tahun depan sudah siap? Tahun depan doakan Oke, semoga karena sip. penelitiannya saat ini sedang berjalan. Oke. Ya udah kita nikmatin Ya, lagi jalan-jalan. betul. Aduh, jangan dikira meluk pohon atau tree hugging ini tanda orang stres ya, enggak. Justru bisa melepaskan stres karena ini ilmiah, ini aktivitas dari forest bathing sendiri yang dimana ketika kita melakukan tree hugging atau memeluk pohon itu bisa melepaskan hormon oksitosin, hormon yang melepaskan rasa cinta. Nah, saya jadi penasaran sebenarnya, apakah memang pohon, tanaman itu mengeluarkan zat-zat tertentu dan apa saja zat-zat itu sehingga kemudian bisa banyak memberikan manfaat. Bros, apa kabar? Baik, Sehat. alhamdulillah. Lagi ngapain ini ceritanya? Ini nih ngambil jatuhan eukaliptus. Eukaliptus ini ya? Ya, Baunya boleh-boleh coba, saya belum pernah. Ini di potek. Nah, bau-bauan ini kemudian Bu Ros, apakah yang kemudian bermanfaat untuk healing tadi, terapi tadi? Karena mengeluarkan apa? pitonside. Jadi Pitonside. ya, ada suatu senyawa zat yang dihasilkan oleh pepohonan berdampak positif terhadap kesehatan kita. Tapi sebetulnya juga tidak hanya yang pitonside ya. Aroma bebauan alami misalnya tanah yang terkena air, Iya, bau tanah iya. itu jadi membuat kita tenang gitu ya. Nyaman. oke, Jadi oke. nggak bisa kalau misalnya nih pitonside-nya ada, kemudian aroma alaminya ada, Ya. tapi
angkotnya lalu lalang. Ini masih ada tadi sedikit ya, karena kita di pinggir Sedikit jalan. aja. Iya betul. Bu Ros, jadi tanaman itu dengan manusia saling Iya, betul. saling menguntungkan satu sama Iya, lain. salah satu jasa lingkungan itu dari pepohonan ini. Jadi selain mengeluarkan oksigen ya dalam proses fotosintesis kan, pohon ini Ya. mengurangi gas rumah kaca, menciptakan kondisi iklim mikro yang nyaman untuk kita. Saya jadi bertanya-tanya Bu Ros, apakah memang secara langsung ya kita manusia dengan tanaman tumbuhan ini bisa saling berkomunikasi? Karena saya Bisa. pernah baca penelitian di luar negeri di mana satu tanaman tomat ada yang diajak komunikasi oleh manusia dan ada yang tidak. Yang diajak bicara ini tumbuh lebih subur. Saya percaya. Air aja kan juga sudah ada penelitian. Iya, sudah ada penelitian di Jepang. Iya, iya, iya. Saya iya. percaya. Saya Sama pernah ya. baca untuk tumbuhan perambat dikasih musik yang keras gitu ya, yang satu slow Lembut. beda gitu. Dan memang salah satu seniman atau musisi di Indonesia juga ada yang bermusik itu untuk tumbuhan. Jadi audiensnya bukan orang, Ibu. Tanaman, kita lihat yang Iya, iya. berikut ini. Ada yang udah lama nggak berbunga, tiba-tiba jadi berbunga, lebih cepat tumbuhnya. Ada salah satu tanaman itu cabai hias. Agak bingung kok yang ini cabainya warna oranye. Jadi pada saat proses plantasi 90 menit berlangsung itu ada perubahan. Lebih cepat matang. Kita punya project musik namanya Bottle Smoker. Sampai tahun 2022 kita udah punya 5 album, dan album kelimanya itu berjudul Konser Plantasia. Jadi ketika di konser Plantasia, ya memang nggak ada manusia, memilih venue yang sepi. Suara alam itu ternyata bagus banget buat tanaman. Misalnya konsernya di auditorium gitu, tapi tetap kita ngasih ambience kayak di hutan. Dia tuh kan nggak punya pendengaran, tapi dia punya sensitivitas yang tinggi terhadap getaran. Jadi kalau ada orang yang marah-marah, teriak-teriak dengan intonasi marah, tuh dia membuat tanaman stres. Musiknya itu frekuensi 5000 Hz itu sangat bagus gitu. Juga tadi melodi repetitif, tanaman tuh nggak suka yang low frekuensi atau yang sub atau bass gitu ya. Master pitch-nya itu yang lebih tepat untuk tanaman itu ada di 432 gitu. Jadi kita harus merubah dulu semua alat musik kita ketika rekaman biar selaras dengan suara-suara yang ada di bumi gitu, kayak suara angin, burung gitu. Ketika dalam sesi konsernya selain mainin musik juga kita menyapa si tanaman as audience tadi, disambut gitu, kayak dielus-elus, diajak ngobrol. Itu relate-nya dengan budaya kita, yaitu kita selalu mendengar ada sesi untuk membaca doa-doa atau mantra ketika menanam sesuatu, bahkan untuk memanennya juga. Iya. Nah itu sebenarnya relate ketika sesuatu hal yang baik dibicarakan di depan sebuah tanaman itu berefek Ya, jadi sangat baik. ketika konser Plantasia selesai, kita masih senang sih dengan eksplorasi ke tanaman. Jadi akhirnya kita menemukan metode lah ya. Kita nyebutnya singing plant. Jadi secara tidak langsung si tanaman ini bisa memainkan piano. Kita kembangkan lagi yang tidak terkonek dengan alat musik. Jadi dia punya musik tersendiri. Jadi ada satu bubunyian di dalam alatnya, di singing plant tersebut, nah akan di-trigger oleh si tanaman juga. Udah jadi harmonisasi yang abstrak tapi indah. Kita beri nama alatnya tuh Plantasin. Sederhananya kayak komputer ya, dia menerjemahkan biodata tanaman menjadi MIDI file. Jadi tanaman yang memberikan perintah kepada si instrumen itu untuk bermain. Para pecinta tanaman senang karena mereka memang sudah punya pemahaman dan pengetahuan tentang musik itu berpengaruh untuk tanaman gitu. Ke depan itu kita bisa eksplorasi dengan banyak pihak sih. Misalnya jadi ke hutan gitu, gimana bisa berkomunikasi dalam tanda kutip dengan pohon-pohon, juga bisa atau bikin sesuatu bareng dengan peneliti untuk pertanian misalnya atau tanaman pangan gitu. Tapi lewat musik gitu kan, jadi bisa sangat bermanfaat. Alam dan manusia tentu tidak bisa dipisahkan. Sains sudah membuktikan secara penelitian bahwa memang ada koneksi secara langsung dan tidak langsung antara alam dan juga kita sebagai sesama makhluk hidup. Jadi pilihannya adalah apakah kita memang bisa dan ingin memaksimalkan sebaik mungkin dan mengambil manfaat sebaik-baiknya, dan tentunya harus menguntungkan satu sama lain. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV